Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kali ini saya akan membacakan kisah tentang Qarun, jutawan yang kaya raya di zaman Nabi Musa yang akhir hidupnya bernasib tragis, yang karena kesombongannya, harta dan dirinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanah. Akan saya mulai kisah ini dengan surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pemberhandaraan kata harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu bahwa Qarun yang kita kenal selama ini, yang karena begitu besar kekayaannya hingga saat ini orang mengabadikan namanya hingga saat ini, ketika mereka menemukan harta terpendam yang sangat banyak, mereka sebut harta itu sebagai harta karun atau harta Qarun. Dulunya hidup dalam keadaan sangat miskin. Dia tak mampu menafkahi anaknya yang jumlahnya sangat banyak. Bosan dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang sangat banyak kepadanya. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah orang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Para ulama mengatakan selain saleh, ilmu agama Qarun sangat tinggi. Ia merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Qarun sering disebut munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Dia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa untuk memohonkan taubat kepada Allah karena patung lembu yang disembah oleh kaum Nabi Musa. Selain itu, Qarun juga memiliki kerabatan dengan Nabi Musa alaihi salam. Menurut Ibnu Ishaq, Qarun adalah paman Nabi Musa. Sementara lainnya, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imran adalah kakak dari ayah Qarun yang bernama Yasar. Nabi Musa maupun Qarun adalah keturunan Nabi Yakub. Allah pun mengabulkan doa Musa. Allah pun menganugerahkan kepada Qarun yang ahli agama dan saleh itu memiliki kemampuan dan kelihan dalam berbisnis. Ia menguasai berbagai jenis usaha, bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Dengan keahliannya tersebut, akhirnya Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan permata. Sayangnya, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, dalam kezaliman dan permusuhan. Qarun begitu mabuk terlena dengan kekayaannya. Janji Qarun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah kaya kandas ketika itu juga. Meskipun Qarun merupakan sepupu Nabi Musa, ia justru menjadi salah satu pendukung dan penyokong Fir'aun pada masa itu. Hal ini dilakukannya agar ia tetap menduduki posisi yang strategis dalam bisnisnya, mengingat saat itu Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa bagi kaum Bani Israel. Maka tak heran bila Qarun mempunyai harta yang sungguh melimpah ruah. Ia memiliki puluhan hingga ratusan ribu gudang harta. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya bahkan sangat berat dipikul meskipun oleh orang-orang yang kuat sekalipun. Disebutkan kunci-kunci gudangnya dibawa oleh 60 keledai, sedangkan dalam satu riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa kunci-kuncinya dibawa oleh 40 laki yang amat kuat. Pakar bahasa bahkan menggambarkan orang yang mikul pun terengah-engah hingga tubuhnya miring karena menahan berat bebannya. Dengan tumpukan kekayaannya, Qarun juga mengubah sosok yang sombong dan sering memamerkan hartanya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 79 yang berbunyi, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya.
Para ulama tafsir menjelaskan saat itu Qarun keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didamping oleh 600 orang pelayan terdiri 300 laki-laki dan 300 perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal berkuda dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci gudang-gudang Firaun. Tak heran iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap kekayaan, sebagaimana yang terekam di dalam kelanjutan ayat tersebut yang berbunyi, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Tidak hanya sombong, Qarun juga lupa diri dari mana asal semua kekayaan yang ia miliki. Ia merasa apa yang dimilikinya adalah hasil dari ilmu usahanya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tergambar dari perkataannya, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Itulah kenapa ia menolak membayar zakat saat Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qarun dan memerintahkan mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari 1.000 dinar, 1 dirham dari setiap 1.000 dirham hartanya, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing yang dimilikinya, dan seterusnya. Ia tidak hanya tak mau mengeluarkan zakat, ia juga memprovokasi orang-orang Bani Israel untuk ikut tak membayar zakat juga seperti dirinya. Selama ini kalian taat kepada apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian sekarang Musa ingin mengambil harta kalian, kata Qarun di depan orang-orang Israel. Sebenarnya ada begitu banyak yang mencoba menasihati Qarun. Ini bisa kita baca dalam surat Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Tapi Qarun tetap sombong dan durhaka. Qarun benar-benar telah mengundang berkah Allah. Ia lupa bahwa sebelumnya telah ada umat ditimpakan azab karena kesombongan mereka, padahal umat-umat terdahulu juga lebih kuat dan lebih banyak hartanya daripadanya. Maka datanglah azab itu sebagaimana tergambar dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 81. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Qarun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak sedikit pun harta yang tersisa, seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Tidak ada satu golongan pun yang mampu menyelamatkannya, baik keluarga, kerabat maupun temannya. Harta yang selama ini dibanggakan justru menjadi malapetaka baginya, dan tak sedikit pun mampu menolongnya. Maka binasalah Qarun beserta harta kekayaannya dikarenakan kedurhakaan dan kekufurannya. Di Mesir, tepatnya di kota Fayoum, sekitar 60 km dari Kairo, dikenal satu tempat yang dinamai Buhairah Qarun, yakni Danau Qarun. Konon di sanalah lokasi perumahan Qarun, dan di daerah itu juga ia ditenggelamkan. Sekian cerita ini, Qarun ini berakhir. Terima kasih telah mengikutinya. Jangan lupa mengikuti kisah selanjutnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.